Kami dari kelompok 1, kami ingin mempresentasikan atau menampilkan video hasil dari diskusi kelompok kami dengan judul topik bahasan itu mengenai dasar filosofis perlindungan hak cipta dan tradisi hukum dalam perlindungan hak cipta. Kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Junisa Vitalino, kemudian ada Joni Momos Andrian Sihombing, kemudian Yolanda Putri, dan yang terakhir ada Muhammad Reza Pangestu. Dasar filosofis perlindungan hak cipta. 1. HKI sebagai sistem kekayaan atau properti. Landasan filosofis HKI atau hak kekayaan intelektual dimulai sejak dikemukakannya ide penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual mereka yang berguna bagi masyarakat dalam politiknya Aristoteles pada masa abad keempat sebelum Masehi. Ada 2 teori secara filosofis terkait anggapan hukum bahwa HKI adalah suatu sistem kepemilikan atau properti. Yang pertama itu teori milik John Locke sama teori milik Hegel. Nah, untuk teori milik John Locke ini itu sangat berpengaruh di negara penganut tradisi hukum common law system, sedangkan punyanya Hegel itu sangat berpengaruh pada negara-negara penganut tradisi hukum civil law system. Nah, untuk teori John Locke sendiri itu dia mengajarkan konsep kepemilikan atau properti kaitannya dengan hak asasi manusia atau human right dengan pernyataannya life, liberty, and property. Setiap individu memiliki hak alami atau natural right untuk memiliki buah atas jerih payahnya. John Locke menganggap bahwa barang-barang disediakan namun tidak dapat dinikmati dalam status naturalis, sehingga seseorang harus mengkonversi barang-barang tersebut dari barang alamiah atau natural good menjadi barang pribadi dengan melaksanakan upaya terhadap barang-barang tersebut. Nilai tambah atas upaya pada barang-barang tersebut membuat barang-barang tersebut mampu dinikmati. Upaya yang telah dikorbankan seseorang inilah yang harus dihargai. Jadi menurut John Locke bahwa setiap di alam ini ada namanya bahan baku atau bahan naturalis. Setiap bahan baku itu belum bisa digunakan oleh manusia, belum ada manfaatnya. Kemudian datanglah seseorang manusia ini atau seorang ilmuwan atau seorang penulis atau apapun itu yang dapat mengkonversikan barang alamiah ini menjadi barang yang dapat bermanfaat bagi manusia. Nah, ketika barang alami tadi yang belum bermanfaat itu diolah oleh seseorang tadi menjadi barang yang dapat bermanfaat. Nah, proses pengolahan itu atau upaya yang telah dilakukan oleh manusia itu untuk mengubah barang alami yang belum bahan baku yang belum bermanfaat tadi menjadi suatu barang yang bermanfaat. Disitulah upaya yang harus dihargai terhadap orang itu. Itulah teori miliknya John Locke. Teori dari G.W. Friedrich Hegel dalam karyanya Philosophy of Right mengembangkan konsep tentang right, ethic, and state yang intinya sebagai eksistensi dari kepribadian atau the existence of personality. Yang menurutnya kekayaan intelektual dalam hal ini sebagai cermin kepribadian kita yang membedakan kita dari masyarakat lainnya. Pembedaan inilah yang merasa perlunya adanya penghargaan hak kekayaan intelektual. Jika Locke menekankan pada upaya dalam menghasilkan kreasi intelektual merupakan hak yang harus dihargai dan secara langsung upaya berimplikasi pada kompensasi ekonomi, maka Hegel melengkapinya dengan penekanan kreasi intelektual merupakan perwujudan kepribadian sebagai hak abstrak, sebagai alasan manusia eksis, dan penghargaan tidak semata-mata kompensasi ekonomi, tetapi lebih bersifat pada etis dan moral, reward yang berimplikasi pada pengakuan hak moral. Hak kekayaan intelektual itu sendiri adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis serta pengakuan moral hasil dari suatu kreativitas intelektual. Ini juga didefinisikan sebagai hak untuk memperoleh perlindungan secara hukum atas kekayaan intelektual. Hak adalah tuntutan yang dapat ditegakkan secara hukum dari seseorang terhadap pihak lain harus bertindak atau tidak bertindak sesuai hukum yang berlaku. Kemudian hak eksklusif adalah hak untuk mengecualikan pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan memperhitungkan batasan waktu yang berlaku.
Menurut Sudipno Martokusumo menyatakan bahwa hak adalah kepentingan yang dilindungi oleh hukum, dan kepentingan itu sendiri adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Penjelasan selanjutnya lagi, hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna bagi pemilik dinamakan hak kepemilikan yang di berbagai perundang-undangan negara dengan nama property right. Selanjutnya, kekayaan properti diartikan sebagai sesuatu yang layak bagi setiap orang dan yang secara eksklusif dimiliki oleh seseorang. Kata ini secara umum digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang tunduk pada kepemilikan, baik yang jasmaniah maupun tidak, berwujud maupun tidak berwujud, terlihat maupun tidak terlihat, kekayaan atas benda berwujud maupun tidak, yang memiliki nilai yang dapat dipertukarkan atau dapat meningkatkan kekayaan atau kebendaan. Selanjutnya, konsep harta kekayaan menurut hukum Indonesia meliputi benda dan hubungan hukum untuk memperoleh benda tersebut. Dengan kata lain, meliputi benda dan perikatan. Harta kekayaan adalah benda milik seseorang yang memiliki nilai ekonomis. Menurut pasal 499 BW, pengertian benda meliputi barang dan hak. Baik harta kekayaan maupun hak yang melekat di atasnya diakui dan dilindungi berdasarkan bukti yang sah. Adapun hak kebendaan yang bersifat sempurna, yakni hak milik yang diatur dalam pasal 570 BW, yang menyatakan bahwa hak kepemilikan adalah hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa dan untuk berbuat bebas terhadap itu sepenuh-penuhnya, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka hak atas barang milik hanya berlaku bagi barang bergerak yang meliputi 1. Hak menguasai dengan bebas, yang kedua, hak menikmati dengan sepenuhnya, dan yang ketiga, secara tidak bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan hukum. Keadilan pendistribusian dalam penguasaan HKI. Penyebaran penguasaan HKI sebagai kekayaan dan sistem kepemilikan harus didasarkan pada prinsip keadilan secara substansial dan prinsip yang jujur dan fair secara prosedural dan mengalahkan prinsip daya guna. Berdasarkan prinsip keadilan dan kejujuran, pemegang HKI memiliki monopoli secara terbatas. Untuk itu diperlukan perlindungan oleh negara secara seimbang berdasarkan prinsip equitability dalam penyebaran penguasaan HKI. Di antaranya melalui berbagai aturan hukum HKI, aturan hukum persaingan, dan hukum pencegahan persaingan tidak sehat. Disinilah tugas negara untuk melakukan campur tangan berdasarkan prinsip equitability untuk membuat norma hukum HKI. Dan tradisi hukum dalam perlindungan hak cipta, tradisi hukum civil law dan common law. Ya, bisa dilihat di tabel berikut perbandingan. Ada keterangan civil law, common law. Untuk keterangan dasar filosofi, di situ untuk civil law-nya ada G.W. Friedrich Hegel. Untuk common law ada John Locke. Ya, bisa saudara atau saudari lihat. Teori personality theory, the fruit of labor theory, tolak ukur ada pencipta dan ciptaan. Untuk perlindungan hak eksklusif, hak terbatas masyarakat. Untuk wujudnya hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi, akses publik, pembatasan hak eksklusif, penggunaan yang wajar, standard of copyrightability,
Intellectual personal creation, derajat yang tinggi untuk keaslian dan kreativitas tanpa perlu ada perwujudan. Investor, derajat yang rendah untuk keaslian dan kreativitas. Yang terakhir, implikasi pada pemegang pencipta hak cipta film sinematografi. Principal direction, scriptwriter, and cameraman. Producer atau filmmaker company. Demikian tadi paparan dari kami kelompok 1 dengan judul Dasar Filosofis Perlindungan Hak Cipta dan Tradisi Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu serta wawasan tentang materi ini. Sekian dan terima kasih.